Tuh, ya lumayan ya anakannya ya. Ini burakan ikan cupang sendiri nih. Nah ini hari keempat dan tinggal si male-nya tuh. Bang kalau diangkat male-nya atau female-nya? Si female-nya. Jadi sisain si jantan yang ngurus anakan tuh. Jadi kalau di ikan cupang sendiri si jantan yang ngurus burayakan kayak gitu tuh guys. Jadi kita udah ngasih makan kutir juga ke gapi-gapi yang ada di bawah dan sama anakan PRT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau lanjut ikan cupang yang kita breeding nih. Jadi kita mau update ikan cupang yang kita breeding. Ini udah hari ketiga. Jadi selama 4 hari itu kita hujan lumayan deras ya. Dari sore itu hujan. Dari siang jam 2-an lah, jam 12 sampai di tempat saya hujannya tuh siang sampai sore. Jadi nggak sempat nyari kutir. Dan untungnya ini sekarang udah netes nih. Jadi lumayan lama ya, hampir 2 hari itu kita nggak update dari yang hasil breedingan ini. Dan sekarang kita mau update, ini hari keempat ya. Jadi female-nya udah kita angkat. Ini ikan cupang yang beli dari Pak Ustadz, alhamdulillah. Dan ini kita mau lanjutin dari hasil silangan red koi sama barongsai. Dan anakannya kayak gimana. Jadi sebelum kita update, kita mau update ikan cupang yang baru aja kita jodohin lagi nih. Jadi kita coba silangin dari serial Will Beta sama len koi. Jadi gimana anaknya kita nanti bakal kita update terus dah untuk hasil silangan ini nih. Jadi alasan kita mau nyilangin ikan ini itu pengen kuatin genetik ikannya sendiri. Kita mau nyari tren, mudah-mudahan nanti ada ikan-ikan jenis baru ya. Kita coba aja dan nih kita kasih tahu jenis ikannya nih. Jadi ini proses penjodohan untuk ikan cupang sendiri. Kita lanjut breeding. Yang female-nya ini kita pakai koi metalik dan ini male-nya pakai alien. Nah, ini media yang kita gunain akuarium biasa nih. Akuarium ukuran kurang lebih 60 cm, ke belakangnya itu 40. Dan ini kita lagi proses penjodohan. Ya ini len koi dari multimetalik dan ini alien nih guys. Kita coba silangin dari alien ini sama len koi multimetalik. Kita pengen tahu aja untuk hasilnya gimana, nanti bakal saya update lagi. Tapi ini breeding selektif ya. Kita ngambil beberapa ekor aja, untuk terusannya bakal kita inbreed lagi. Kita nggak tahu juga nanti gimana hasilnya, nanti pasti bakal saya update nih. Jadi teman-teman yang udah pernah breeding ini komen-komen untuk hasilnya. Tapi lagi-lagi untuk serian Will Beta itu nggak segampang kayak teman-teman kira. Jadi untuk proses breedingnya itu ya intinya sih agak lumayan susah lah, beda sama yang hybrid yang biasa di breedingin. Istilahnya ikan-ikan kayak plakat kayak gitu. Kalau Will Beta ini kita harus tahu karakter ikannya sendiri ya, minimal dia tuh bener-bener bagus dulu untuk adaptasi airnya, baru dia bisa langsung di breeding. Beda sama jenis plakat. Kalau plakat biasa sehari 2 hari kalau udah ngepet bisa langsung jadi guys. Tapi kalau untuk serian Will Beta ini ya intinya sih belajar aja lah, ikutin aja prosesnya. Dan yang kedua ini dari silangan mahacai sama alien, dan ini kita mau lanjutin untuk terusannya. Dan kebetulan kita dapat juga dari warna grey. Dan sisik mahacai balik lagi, karena untuk mahacai ini yang pertama kali kita silang itu sama hulek, dan warnanya ya hijau kayak hulek, dan matanya kalau untuk female-nya mungkin ya bau hulek dan male-nya cuma enggak guys. Jadi male-nya kayak gini nih guys. Bakal kita review dan kita kasih tahu teman-teman, sama breedingnya di akuarium juga. Nah seperti biasa medianya kita pakai ganggang tupai. Nah kita pakai air lama, kita adaptasiin dulu ya, ikannya, nanti baru kita pasangin ya. Ini kita breeding beta fish dari jenis mahacai yang waktu itu kita inbreed sama plakat biasa, cuma dari hulek nih. Jadi untuk male-nya sendiri itu matanya nggak bawa mata hulek, nggak hijau stabilo, dan yang male-nya itu bawa tuh. Dan kita mau lanjutin terusannya ini. Jadi kita mau lanjutin inbreed karena saya suka dari ekornya
Ini ekornya mirip kayak ikan-ikan HMPK lah, bukannya lumayan lebar nih. Nah ini male-nya dan ini female tuh. Dan ini kita kasih medianya juga seperti biasa, pakai daun pisang kering sama tanamannya juga tuh. Jadi ikan kedua ini kita mau inbreed, lanjutin genetiknya untuk terusannya. Dan ini kita silangin nih. Nanti gimana jadinya nanti bakal saya lanjutin lagi next konten berikutnya. Oke, jadi untuk ikan ketiga ini yang kemarin beli di Postat. Dan alhamdulillah untuk anakannya udah lumayan banyak, cuma kita siapin medianya dulu untuk pembesaran, dan rencananya bakal kita pindahin ke media yang lebih besar. Jadi kalau untuk media awalnya kita bebas di mana aja, bisa di toples, bisa di styrofoam yang kecil ya, atau ember 5 kilo itu bisa. Nanti tinggal teman-teman tentuin untuk medianya yang lebih besar. Jadi kalau lebih enaknya kayak gitu. Jadi kalau makin besar tempatnya, medianya makin cepat besar juga anakannya nih guys, kayak gitu. Jadi kalau misal breedingnya di toples, ya pindahin, jangan digedein sampai di toples, jangan, itu bahaya guys. Dan ini yang buraya kan lagi jaga anakan nih guys. Jadi ini karena udah bisa makan, saya harus nyari kutir dulu nih ke alam. Nanti kalau dapat kutirnya, baru kita kasih ke ikannya nih guys. Ini ikannya nih guys nih itu, ya tuh. Nih ikannya tuh, burayakannya nih guys tuh, anakannya tuh. Ini anakannya, ini hari ketiga guys, udah pada bisa berenang ya. Jadi kalau hari ketiga ternyata burayakan udah pada bisa berenang, dan ini sekarang tinggal kita kasih pakan. Dan lagi-lagi nanti kita siapin media juga untuk pembesaran burayakan sendiri nih. Tuh. Nah ya tuh guys tuh. Nah nih tuh. Oke lah, kita cari media dulu untuk pembesaran ini. Dan sekalian kita nyari kutir dulu. Jadi kita nyari kutir dulu. Nanti next video lah bakal kita pindah ke tempat pembesaran nih. Udah pada bisa berenang semua guys anakannya, burayakannya nih. Jadi ini waktu kemarin beli di Postat, dan ini kata Postat hasil silangan dari barongsai sama red koi. Nah tuh. Jadi nggak tahu ya, kalau dari land koi sih aman sih, nanti jadinya juga lumayan bagus, ada warnanya ya. Beda sama yang serian warna-warna istilahnya warna-warna solid lah. Kalau warna solid menurut saya sih nggak rekomendasi kalau disilang-silang. Kalau solid ya solid. Jangan merah sama merah, jangan merah sama biru. Kalau bisa ya merah, biru sama biru. Jadi jangan disilangin sama lain koi, itu malah warnanya berantakan guys. Tapi kalau koi kayak gini, ini enak guys nanti warnanya. Nih, kenapa saya breeding ini, saya mau pengen ekornya tuh gede kayak indukannya nih. Oke, kita nyari kutir dulu dah. Dan sekalian kita kasih makan burayakan juga. Siapin dulu nih medianya untuk nyaring kutir. Jadi kita kasih air keran yang udah diendapin tapi ya. Nah, ini kita siapin air baru, nanti kita saring ke sini nih untuk kutirnya. Jadi udah kita siapin nih serogan tadi bekas nyari kutir. Alhamdulillah lumayan banyak dapetnya. Jadi ini karena kutirnya banyak di alam, ya ini momen guys, momen kita mau ternak ikan cupang nih. Jadi kita siapin wadah saringan. Ini yang tebel sama yang jaraknya tuh lumayan rapet sama yang enggak. Nah ini nih, tuh. Nah kita ayak dulu, tadi kan udah kita, ini kayak air baru dan udah kita bilas pastinya ya. Dan sekarang kita pindahin dan kita kasih makan ke burayak nih. Jadi ini air yang udah kita siapin buat pindahin burayak nanti nih. Tuh guys, ini airnya nih. Untuk airnya kita nggak terlalu tinggi. Nah paling sekitar 10-20 sentian lah nih untuk airnya di akuarium. Jadi ini akuarium pembesaran ikan cupang sendiri nih. Jadi kita ngegedeinnya ini di akuarium ya, jadi bukan di bak kulkas. Nah kita kasih makan juga, kita saring dulu nih kutirnya biar jangan terlalu lama ya. Nah ini udah nih, udah bersih. Nanti kita kasih ke ikan, ke burayakan nih yang tadi ada anakannya, cuma jangan terlalu banyak guys. Kita ayak lagi. Udah. Nah ini buat starter nih, buat burayakan nanti di media sini nih. Nanti kutirnya banyak sendiri nih, kita kasih segini aja nih. Sekarang ya di kolam kita kasih makan kutir lagi. Ini yang serian gold nih tuh, serian goldnya ya, guppy gold nih tuh. Anakannya udah ada tapi nggak terlalu banyak tuh, paling ada 10 ekoran nih. Tapi yang PRTD-nya lumayan banyak nih tuh. Sama kita kasih kutir juga. Nah ini male-nya udah kelihatan tuh. Kalau male-nya kita lihat earnya udah mulai gede nih tuh. Ini juga sama kayak cupang alien. Di sini juga sebenarnya ada sih dari cupang alien sama crossingan. Nah
Nah nih gabi-gabinya mulai makan kutir. Gede banget bimelnya guys tuh. Nah cuma karena melnya satu kali ya agak lumayan lama nih. Bimelnya 3, mel 1. Tapi anaknya udah lumayan nih, adalah 10 ekoran lah ya. Sama kasih juga ikan surga, kutir juga sama. Ini juga jangan lupa nih yang di sini. Kayaknya cupang lagi nge-breed sana tuh. Nah ini aliennya nih, alien blue nih tuh. Cuma sayangnya ini male nih, bukan female nih. Jadi serian female-nya malah dapat sedikit, malah dominan ke male. Kemarin yang male female-nya pada mati. Jadi untuk kasih makan burayak ya. Nah tuh guys, segini aja guys, nggak usah banyak-banyak tuh. Jadi karena burayaknya masih di media pertama dia breeding, paling besok hari keempat kalau saya lihat udah dia mulai makan kutir, si burayakannya nanti bakal saya pindahin nih. Nah jadi ada beberapa ekor yang kalau saya lihat tuh belum bisa berenang. Untuk burayak sendiri jadi nggak rekomendasi untuk dipindahin ya. Pastiin hari keempat kalau di saya ya, kalau misalnya burayaknya udah bisa berenang, baru kita pindahin ke media pembesaran. Tuh, kalau walaupun hari keempat masih belum bisa berenang, jangan dulu guys, karena ya balik lagi kadang indukan pun ada beberapa indukan yang udah hari keempat pun waktu itu saya pernah lihat ada anakannya belum pada bisa berenang semua. Jadi mau nggak mau saya nggak berani pindahin. Besok lah ya kita pindahin nih, dan sekalian kita nunggu airnya yang udah kita endapin untuk burayak sendiri yang bakal kita pindahin ke kolam akuarium nih, ke akuarium kita lah yang udah kasih siapin dan dikasih kutir sama nih. Lumayan anakannya guys. Nah nih burayakannya lumayan nih tuh ya, lumayan ya anakannya ya. Ini burayakan ikan cupang sendiri nih. Nah ini hari keempat dan tinggal si female-nya tuh. Bang kalau diangkat male-nya atau female-nya? Si female-nya. Jadi sisain si jantan yang ngurus anakan tuh. Jadi kalau di ikan cupang sendiri si jantan yang ngurus burayakan kayak gitu tuh guys. Jadi kita udah ngasih makan kutir juga ke gapi-gapi yang ada di bawah. Dan sama anakan PRTD lumayan ada lah ya, banyak lah ya. Terus kita juga udah kasih makan juga nih untuk burayak dan kita siapin media pembesaran juga nih. Oke, nanti bakal kita lanjut lagi lah besok insya Allah guys. Nah jadi ini yang kita siapin untuk pindahin nanti burayak anakannya kita pindahin ke akuarium tuh. Jadi kita manfaatin aja akuarium bekas ini untuk anakan ikan cupang sendiri atau burayakan nih. Tuh jadi kita manfaatin aja ya daripada nggak kepake nih akuarium. Jadi karena cananya udah pada habis guys. Nah ini cana limbata udah sold out, udah terjual juga. Ini kosong akuariumnya. Yang ini gapi VRTD koi dan anakannya udah ada, udah kita sortir juga. Dan yang ini sisa maru nih. Tuh. Nah, paling sampai sini aja guys. Jadi konten di sore sampai sini aja. Nanti kita lanjut lagi untuk memindahkan burayak sendiri yang udah media kita siapin nih untuk burayak, dan pastinya diendapin dulu airnya, jangan pakai air keran baru. Kalau bisa pakai air lama ditambah sama air baru nggak apa-apa ya, 20% lah. Ya minimal kalau burayak itu paling rentan sama yang namanya air baru. Jadi kalau kualitas airnya pumpnya itu lumayan bau kaporitnya ya siap-siap aja burayakannya. Paling kayak gitu tuh. Apalagi air hujan guys kalau untuk burayak sendiri. Paling konten sore sampai sini aja. Jangan lupa di share, jangan lupa di like, jangan lupa di komen juga. Biar kitanya makin semangat untuk konten-konten ikan hias, ikan cupang dan lainnya. I'll see you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.